Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ika Fitriani dari kelas 12 PSPT. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Kendal Ibu Isniharsi Feriani SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yahya Maulidin SPD MPD selaku Guru Pengampu Mapel Bahasa Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat hingga kita bisa bertemu pada saat ini walaupun hanya lewat video. Semoga kita dan seluruh warga bangsa ini mendapatkan tambahan karunia Allah SWT dengan terus membaiknya situasi hingga kita dapat melanjutkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa mendatang. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita merenung sejenak tentang sesuatu yang telah menimpa kita belakangan ini. Kita harus memahami bahwa kejadian yang menimpa penduduk bumi saat ini merupakan bagian dari paket penciptaan alam semesta itu sendiri. Sifat dari alam semesta adalah rusak dan menerima rusak. Sedangkan yang memiliki sifat tetap dan abadi hanya zat Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali zat Allah. Baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Alam raya ini termasuk bumi dan penduduknya tidak pernah dalam kondisi yang utuh dan aman dari kerusakan ataupun bencana sepanjang masa. Kebaikan dan kerusakan ataupun nikmat hidup dan musibah ataupun kematian ada dalam keseiringan dan melingkupi kehidupan manusia. Keduanya datang silih berganti dengan tujuan menguji tingkat kualitas amal baik manusia. Bagi manusia, musibah ataupun kesulitan dipahami sebagai peristiwa yang tidak diinginkan. Namun hal itu pasti akan melintasi perjalanan hidup manusia untuk menguji kesabaran agar mereka kembali mengingat Allah SWT. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 Allah berfirman, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, yang artinya, yang menjadikan mati hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mati dan hidup adalah bagian yang tak terpisahkan bagi umat manusia. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah, menyebutkan bahwa Allah menciptakan maut dan kehidupan semata untuk menguji umat manusia, yaitu siapa di antara kalian yang baik dalam beramal dan juga sebagai balasan atas amal mana yang pantas diberikan pahala. Sebaik-baik amal adalah yang ikhlas mencari ridho Allah dan mengikuti kebenaran, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Titik tekan dari amalan kita adalah pada tingkat keikhlasan. Ayat tersebut mengindikasikan bukan pada yang paling banyak amalnya, tetapi sejauh mana amalan itu dilaksanakan dengan tingkat kerelaan yang tinggi. Di dalam ayat tersebut juga menyebutkan ampunan Al-Ghafur setelah kemuliaan, yaitu Al-Aziz, yang memiliki makna bahwa kemuliaan akan diperoleh setelah mendapatkan pengampunan dosa dan amal soleh.
Sebagai orang yang beriman, kita mestinya mampu menangkap isyarat yang diberikan Allah kepada kita, apapun bentuknya. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan objek bicara atau mukhatab ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang berimanlah kelompok yang memiliki kemampuan untuk menangkap pesan-pesan ketuhanan, baik yang tersurat maupun yang tersirat, termasuk pesan-pesan musibah COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Oleh karena itu, seberat apapun ujian yang kita rasakan, kita tidak perlu berkecil hati di hadapan Allah. Allah adalah zat yang maha segalanya, dan Allah bisa melakukan apapun jika beliau berkehendak. Tentu, selain kita harus bersabar dan tetap berusaha sebaik mungkin agar terhindar dari musibah, kita harus tetap menyediakan ruang batin untuk terus bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan selama ini. Jika kita hitung, musibah yang sedang melanda di dunia tidak sebanding dengan jumlah nikmat yang pernah diberikan Allah sepanjang kehidupan di dunia ini. Terkait hal tersebut, syukur adalah cara terbaik agar kita tetap survive dengan sikap yang positif di tengah musibah pandemi. Syukur merupakan cara cerdas orang beriman dalam menghadapi musibah. Syukur adalah wujud penghambaan nyata kepada Allah bahwa manusia sangat bergantung kepadanya. Syukur juga sekaligus menunjukkan bahwa musibah tidak menjadikan semua proses kehidupan ini berhenti total, apalagi dengan sikap putus asa dengan menuntut keadilan Tuhan. Para teman-temanku sekalian yang berbahagia, satu hal lagi yang juga patut kita syukuri di tengah situasi sulit seperti ini. Kita merasakan adanya iklim solidaritas yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Banyak sekali kalangan yang berpunya, yang memiliki kepedulian sosial atau filantropi untuk ikut serta memikul beban dalam menghadapi bencana ini. Melalui penyaluran bantuan-bantuan sosial, patut kiranya hal ini terus kita tumbuhkan agar situasi semakin membaik dengan terus saling membantu dan mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Dalam konteks kehidupan umat beragama, kita harus merasakan terjaganya kerukunan, kebersamaan, dan saling pengertian di tengah keragaman. Meski dinamika kecil tidak dapat dihindarkan, hal ini tidak dapat dilepaskan karena praktik moderasi beragama atau wasatiyah dengan telah terjaga di tengah umat beragama. Sikap moderat dalam beragama benar-benar menjadi pondasi yang kokoh selain faktor ekonomi dan politik di tengah wabah penyakit yang melanda bangsa ini. Jika kita semua mampu menempatkan cara pandang, sikap dan perilaku beragama moderat dan tidak terserat dalam tarikan paham dan perilaku ekstrim kanan dan kiri, niscaya kita akan tetap mampu bertahan sebagai bangsa yang besar dan maju. Sejarah telah membuktikan bahwa umat beragama di Indonesia telah mampu menunjukkan kepada dunia bahwa praktik moderasi beragama merupakan modal penting bagi berdirinya dan tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI yang terbangun hingga kini. Pilar-pilar kebersamaan dan keharmonian dirajut melalui paham, sikap, dan perilaku beragama ataupun jalan tengah hingga mempertebal ikatan persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. Paham, sikap, dan perilaku moderat merupakan ajaran yang telah dilandaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Dan artinya, dan yang demikian ini kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul yaitu Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nilai moderasi yang ditekankan pada ayat tersebut terletak pada posisi di tengah, sehingga menjadi pangkal untuk menumbuhkan sikap beragama yang damai dan teduh. Moderasi beragama adalah jalan tengah yang mengedepankan nilai keadilan, di mana beragama atau berperilaku agama sesuai dengan porsi yang telah ada. Tidak ada intrik untuk melebih-lebihkan atau mengurangi sebuah ajaran sebagaimana dilakukan oleh sekelompok kecil umat beragama. Dengan moderasi agama, kita akan menjalankan pesan-pesan Allah SWT sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita.
kita tentu tahu bahwa radikalisme agama atau konflik kekerasan yang banyak terjadi itu karena adanya perilaku berlebihan sehingga mereduksi nilai keadilan sebagai fondasi utama bermasyarakat. Agama wajib dipahami dengan pemahaman yang adil agar tidak menimbulkan konflik di tengah kehidupan. Sebagai umat beragama, tugas kita adalah menyampaikan bahwa agama mengusung misi yang mencerahkan pikiran dan tidak dalam konteks apapun. Agama harus mampu menghadirkan rasa adil agar setiap masalah yang muncul bisa menemukan penyelesaiannya dengan baik. Agama harus dijadikan jalan untuk menemukan masalah kesejahteraan dan kedamaian agar problem-problem kehidupan tidak terus muncul. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, seluruh tokoh agama dan umat Islam secara keseluruhan harus dapat menempatkan seluruh konteks kehidupan secara lebih proporsional dan akhirnya kita mampu melalui situasi ini dengan baik, rukun, dan damai. Demikian ceramah dari saya. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan selama berceramah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.